Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Al-Hakim dan Nurwindo dalam sesi sharing ya. Jadi sharing untuk materi manajemen retail. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam konsep manajemen ada namanya manajemen retail, di mana manajemen retail itu adalah penting dan juga ada serta selalu kita hadapi dan juga kita gunakan dalam keseharian kita. Penasaran bagaimana isinya? Coba kita buka pelan-pelan ya. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas tentang pertama itu kontrak kuliah, nanti akan saya share di grup, kemudian materinya ada ruang lingkup, paradigma pengelolaan dan peluang bisnis retail, serta tugasnya nanti bagaimana. Kalaupun ada tugas ya tugas, kalau tidak ya nanti kita sharing secara luring di kelas nanti. Oke, kita langsung next. Nah, ini untuk deskripsi. Jadi intinya itu kalau untuk terkait masalah kontrak itu sebetulnya adalah manajemen retail itu kuliah wajib konsentrasi pemasaran. Jadi kan teman-teman yang mengambil konsentrasi di bidang pemasaran itu bisa menggambarkan sih bagaimana sih sebetulnya aplikasi dalam konsep-konsep serta proses yang ada pada bisnis retail. Dan juga bagaimana cara mengidentifikasi peluang dalam usaha itu. Kira-kira bahwa pemasarannya apa, pengendaliannya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita langsung ke materi utama saja. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke ruang lingkup, paradigma, pengelolaan, dan peluang bisnis retail. Jadi, sebelum saya mulai definisinya, retail itu kalau bicara contoh perusahaan, itu ada di gambar ini. Ada Giant, ada Carrefour, ada tadi di awal tadi ada Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan contoh konkret bisnis retail, di mana saya tadi katakan apa? Kita sudah sering untuk memasukinya, sering menggunakannya, sering juga mungkin ada yang pelaku usahanya dan lain sebagainya. Itu adalah bisnis retail. Sedangkan definisinya apa? Kalau kita pelajari secara teori, dari kata Perancis, teman-teman. Retailer. Nah, saya ini mohon maaf, saya ini lidah-lidah Inggris, lidah-lidah orang Jawa, sehingga kalau untuk yang bahasa Prancis saya kurang paham bagaimana pronunciation-nya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia itu retail, retailer, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Ya, coba kita bayangkan, memotong atau memecah sesuatu. Dalam aktivitas yang dijalankan, yaitu upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur dari perusahaan yang itu, perusahaan yang produksi barang, kemudian di-share ataupun dikirim ke perusahaan distribusi sampai ke perusahaan retail ini tadi. Jadi di retail itu ada dipotong-potong, artinya ada produk A, produk B, produk C, produk D, dan lain sebagainya. Itu adalah definisi retail. Nah, ini bagiannya, teman-teman. Dari perusahaan besar, ya perusahaan besar ke pedagang besar, ke retail dan konsumen akhir. Ini konsep sederhana ya, karena di luar sana juga ada beberapa model yang berbeda. Tapi pada umumnya seperti ini. Kita ambil contoh, langsung aja. Jadi misalkan kalau perusahaan besar itu, katakanlah perusahaan kita produksi sabun mandi. Contoh utama Unilever. Langsung contoh merek Lifebuoy. Ya, Lifebuoy itu kan merek dari Unilever untuk sabun. Ada juga sampo dan lain sebagainya. Dari perusahaan itu, dari manufaktur ini diproduksi secara massal, kemudian dikirim ke pedagang besar. Pedagang besar ini siapa? Sebelum retail adalah perusahaan distribusi PT A, PT B, PT C yang dia itu menjadi terminal awal bagi barang-barang manufaktur itu. Setelah dari pedagang besar ini barulah dikirim ke retailnya. Ya, jadi toko-toko kelontong di dekat rumah kita,
Indomaret, Alfamart, Giant, kemudian Carrefour, ataupun di Unmu Surabaya, di kampus kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu namanya Surya Mart milik Muhammadiyah atau dan lain sebagainya, itu namanya toko retail. Ya, dari retail ini barulah di-share ke konsumen akhir. Kita ini konsumen akhir, kita sering tahu kalau katakanlah kita ke tol, ya capek nih, kita minggir ke rest area, di sana ada Indomart, ada Alfamart. Nah, kemudian kita di situ beli yang namanya roti, minuman. Nah, itu kan dari perusahaan besar ini. Dari perusahaan besar di-share ke distribusi PT distribusinya, baru setelah dari PT distribusi ke tokonya. Nah, itu contoh seperti itu. Ini paradigma ya, paradigma retail yang tradisional dan juga retail modern. Jadi kalau tradisional itu kurang memilih lokasi. Artinya sembarang, sembarang itu artinya terserah lah, dimanapun Anda berada, dimanapun tempatnya, entah ramai atau tidak, yang penting saya buka toko. Nah, kalau Anda sering main ke Madura, mungkin itu banyak. Orang Madura itu ada istilah namanya toko Madura. Jadi orang Madura yang merantau ke luar Madura di Surabaya ataupun di kota-kota lainnya, Sidoarjo, Gresik, itu biasanya dia jualan toko kelontong yang menjual seperti ini. Banyak ini, ada sabun, ada sampo, ada sandal, bahkan ada roti, ada rokok, ada minuman. Kalau LPG itu retail model orang Madura, retail tradisional. Jadi apa adanya di toko di lokasi mana ya dijual. Sedangkan retail yang modern itu lokasi sangat diperhatikan. Bahkan yang namanya Carrefour itu saya ingat saya adalah persimpangan ya. Mungkin kalau saya salah bisa koreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi persimpangan sengaja Carrefour itu selalu mencari tempat lokasi yang strategis. Entah itu di perempatan, di perlimaan, persimpangan itu menjadi visi misi serta filosofi usahanya. Nah, sebagaimana Indomart dan Alfamart juga sama, mencari lokasi yang sangat strategis. Jadi ada di pinggir jalan raya, bahkan di tol juga ada, dan lain sebagainya. Itu lokasi dari retail modern. Ya, tadi yang tradisional dia tidak terlalu mementingkan lokasi, sedangkan retail modern sangat mementingkan lokasi. Kemudian berikutnya, tidak memperhitungkan jumlah dan potensi pembelian. Yang penting saya jualan lillahi ta'ala. Seperti kan bahasa agama kita itu, kalau di Islam namanya lillahi ta'ala. Saya niat jualan untuk menyambung hidup. Nanti dapat orang beli atau tidak, biar Tuhan Allah yang mengatur. Itu jumlah dan potensi pembelian dari tradisional. Tapi kalau untuk yang modern, selalu diprediksi, dievaluasi, dan juga dihitung. Kira-kira kalau di lokasi pojok sana ramai atau tidak. Kira-kira kalau di perumahan ini ada yang beli apa tidak. Makanya kita kan jarang sekali melihat ada Indomart dan Alfamart itu di tempat-tempat yang radius mungkin sekitar 5 km itu sepi, itu jarang. Biasanya kalau Indomart Alfamart itu mesti ada perkampungannya, ada kira-kira jumlah orang yang tinggal di situ yang akan membeli di Indomart ataupun Alfamart. Pak, di tol itu kan sepi. Loh, lihat tol itu justru rame. Kan mesti ada di rest area, iya kan? Jadi dilihat dulu siapa pasarnya siapa. Itu yang modern. Kemudian faktor berikutnya, jenis barang dagang tidak terarah. Nah, semua dijual. Sedangkan untuk yang modern, barang dagangan itu terfokus dan disesuaikan dengan target pasar. Artinya, kalau untuk tradisional itu ya semua bisa. Mau jualan sandal, sabun, apa dan lain sebagainya itu semua dijual, dan kadang tempatnya itu ataupun lokasi itu lokasi, penataan barang maksudnya. Penataan barang itu tidak difikir sedemikian rupa. Pokoknya ditaruh, orang datang minta apa Anda? Beli apa? Oke, ada, ini ada. Tapi kalau untuk yang modern disesuaikan, difokuskan. Oh, ini lokasinya untuk beras. Oh, ini lokasinya untuk makanan. Oh, ini lokasinya untuk pakaian. Oh, ini lokasinya untuk misalkan seperti elektronika dan lain sebagainya. Ada target pasar jelas. Kemudian kalau tradisional itu tidak ada seleksi merek. Jadi misalkan Anda mencari minyak jelantah, ya minyak hasil saringan secara non resmi itu ada di tradisional. Tapi kalau Anda mencari minyak-minyak yang jelantah ataupun minyak saringan non resmi dari
perusahaan itu biasanya nggak bisa masuk ke modern. Contoh ya, ataupun gula, pasir, di modern pasti ada merek semua. Sedangkan kalau di tradisional, Anda bisa mencari katakanlah mentega olahan yang tanpa ada merek, itu bisa. Itu di tradisional. Kemudian, kurang memperhatikan pemasok. Tradisional itu pemasok ataupun supplier yang menginginkan barang itu gak penting, tidak penting dari mana, apa yang penting Anda bisa memberi barang kepada saya. Sedangkan dalam retail modern itu diperhatikan, artinya siapa level yang kita tentukan, maka pemasoknya harus yang baik-baik, yang bagus-bagus, PT-PT-nya, jelas produknya. Katakanlah, ini kita membahas tadi ya, kembali lagi ke masalah makan ya, yaitu gula, mentega, minyak. Di modern tidak bisa kita jual yang ngawur itu tadi. Maksudnya bukan berarti ngawur sangat tidak, karena kan kadang-kadang kalau produk-produk yang tidak ada izin resminya itu kan kita nggak tahu ada bahan apa yang dimasukkan di situ. Sedangkan kalau pemasoknya jelas, ya kan, pemasoknya jelas, ada PT-nya, izinnya, itu kan akan menjadi hal yang baik, ya toh. Itu akan jelas seperti itu. Sedangkan kalau misalkan sebentar ini tadi, nah kalau yang tradisional itu tidak tidak bisa jelas seperti yang modern. Sedangkan kalau yang di modern itu kan harus baik, ya kan? Modern itu harus baik. Kemudian ada namanya PT-nya, izinnya semua harus jelas. Ya, kemudian di di pembahasan berikutnya yaitu pencatatan penjualan sangat sederhana, sangat sederhana. Anda jual berapa, dihitung kalkulator, tek 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 tek, 5.000 tambah 6.000 tambah 10.000, 45.000, sudah. Paling orang nyatet, oh yang dibeli adalah Rinso 1, 2, seperti itu. Sedangkan kalau di modern ada jelas kira-kira bulan ini itu yang dibeli apa saja, katakanlah. Oh banyak, ternyata bulan ini yang paling banyak dibeli itu secara hasil dari penjualan adalah makanan. Berarti sepertinya makanan ini digemari di sini. Nah, itu dibahas. Kemudian tradisional, keuntungan per produk tidak dievaluasi. Artinya yang penting jualan dan ada ada profitnya. Sedangkan dalam retail modern, keuntungan per produk dievaluasi untuk menentukan strategi bauran retail. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kira-kira bagaimana itu dibahas. Kira-kira oh berarti kalau misalkan produk ini laku banyak, artinya perlu ada strategi bauran pemasaran untuk retail itu tadi. Seperti itu. Misalkan dalam dalam Jaya, kita menyebut merek ya, contoh ya, dalam Ramayana lah, pakaian. Itu kan retail juga dari segi fashion. Dibuat ternyata bulan awal-awal masuk sekolah itu anak-anak banyak yang beli seragam sekolah atau beli sepatu lah katakanlah, maka tempat sepatunya, pemasaran promosi sepatu itu difokuskan di situ, karena orang pasti akan nyari sepatu karena awal-awal masuk sekolah. Tapi ketika sudah sekolah berjalan ataupun mau liburan, maka pakaianlah yang diperbaiki. Karena apa? Untuk biasanya orang mau liburan kan pakaiannya pengen baru. Nah, ataupun lebaran itu. Pasti lebaran itu kan untuk masalah pakaian biasanya lebih wow daripada sepatu. Karena memang yang ingin diberi untung lebih yaitu pakaian. Kemudian tradisional melayani hutang atau melayani bon. Misalkan kalau orang Jawa ngomongnya, lek, aku tuku sego lek, aku tuku bungkusan lek, aku tuku rokok lek, utang sih yo bon, yo saya beli rokok, saya beli beras, saya beli uh, Indomie, nanti saya bayar besok seminggu lagi ya kata yang menjual. Nah itu tradisional bisa, sedangkan yang retail modern tidak bisa secara lisan, harus ada agunan secara kartu kredit ataupun ya mainnya main PT lagi di pihak ketiga. Misalkan seperti kita punya kartu kredit itu kan termasuk utang sebetulnya, cuman yang menanggung agar dibayar adalah si kartu kredit itu sendiri, bukan bukan kita, seperti itu. Kalau di tradisional hutang itu kan nggak jelas akadnya bagaimana, karena terkadang orang itu ada istilah yang hutang itu lebih galak daripada yang punya hutang. Maaf, yang punya hutang itu lebih galak daripada
yang diutangi. Kadang-kadang ketika sebelum hutang malas wajahnya. Melas itu bahasa Indonesianya apa melas itu ya? Seperti kasihan gitu loh. Bener-bener ngemis-ngemis, wah saya hutang, saya belum ada uang, saya boleh ya utang beras 1 kilo, nanti besoknya utang lagi 5 kilo. Nah, ketika janji pada masa mau ditepati, ternyata ketika mau nagih utang yang pemilik toko, mana utangnya, saya butuh ini. Oh, sebentar, saya belum punya uang. Wah, itu malah lebih galak yang utang gitu loh. Ya, kemudian berikutnya kurang memperhatikan efisiensi. Kalau modern sangat memperhatikan efisiensi. Artinya dalam hal banyak efisiensi itu bisa juga termasuk tempatnya, terus harganya, kemudian apa yang dijual, lokasinya itu diperhatikan kalau yang modern, sedangkan tradisional kurang diperhatikan. Kemudian untuk masalah akuntansinya ya, tradisional itu sangat tidak terencana harus kasnya. Pokoknya intinya ada yang beli masuk enggak dan sebagainya. Sedangkan retail modern itu sangat terencana. Yang terakhir, keuangan tercampur dengan keuangan keluarga. Ini sering terjadi. Jadi ketika sebuah sebuah keluarga punya usaha retail. Nah, yang ngelola ya anaknya, yang kulaan ya bapaknya, dan lain sebagainya. Uangnya tercampur. Itu yang buat repot. Itu yang buat menjadi keuangannya itu nggak jelas. Sedangkan di modern, keuangan terpisah dengan jelas. Sebentar ya. Nah, dalam hal ini, pentingnya konsep itu perlu diberikan wawasan kepada pelaku-pelaku retail. Agar apa? Kita bisa belajar seperti orang-orang Chinese. Orang Chinese dalam membuat usaha retail itu sangat disiplin. Katakanlah orang Chinese ini jualan toko kelontong ataupun toko bangunan lah, retail itu kan. Itu yang namanya uang usaha dengan uang keuntungan sangat dibedakan jauh sekali. Nah, artinya kalau misalkan kulaan ataupun restock ya kalau kalau di istilah logistiknya itu restock barang itu menggunakan uang barang, bukan uang untung. Nah, kalau mau nambah barang, maka menggunakan uang untung. Jadi kalau kita itu katakanlah jualnya 10 ini aja katakanlah air putih ya. 10 air putih yang mana setiap setiap air putih kita dapat untung 1.000 atau untung 500 lah. Berarti kan kita untungnya 5.000. Nah, kalau mau nambah barang, kita nunggu sampai untung banyak dulu baru kita nambah. Seperti itu. Berikutnya, nah, ini fungsi yang dijalankan oleh retail adalah menyediakan bermacam-macam produk dan jasa, kemudian memecah. Jadi artinya itu dijual secara grosir. Kita tahu kan istilah grosir dan juga istilah apa itu? Mohon maaf, yang istilahnya itu bukan grosir ya. Jadi grosir kan bisa dibeli secara satuan, sedangkan sorry maaf ecer ya. Ini mohon maaf saya yang salah ya, saya salah. Jadi maksudnya itu kalau ecer dan grosir. Kalau ecer itu kita bisa beli satuan, sedangkan grosir itu kita bisa beli secara 5 6, ada satuannya, satuan kodian atau satuan lusinan itu grosir. Tapi biasanya kalau retail itu lebih banyak yang jual secara ecer. Kalaupun grosir, dia ada pasar sendiri, katakanlah pusat grosir. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penyimpanan dan persediaan. Yang keempat, penghasil jasa. Yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Itu fungsi-fungsi, teman-teman. Kemudian karakter dasarnya retail. Nah, ada namanya pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pengelompokan berdasarkan sarana dan media yang digunakan dan pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Nah, ini contoh, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama yaitu unsur konsumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Katakanlah seperti Indomart, Alfamart, Hypermart. Jenis barang yang dijual apa? Perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Tingkat layanan konsumen, harga, dan barang dagangan. Itu yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan pengelompokan berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan itu ada namanya penjualan melalui toko, penjualan melalui toko. Jadi bisa secara daring ataupun secara luring seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, jadi kepemilikan itu ada namanya
pendirian toko tunggal, toko kelontongan, ya. Kemudian perangkaian perusahaan, koperasi perusahaan, kampus dan lain-lain seperti Sakinah dan yang Surya Mart itu di Unmu Surabaya. Kemudian yang waralaba franchise ada namanya Indomaret, Alfamart, 7-Eleven, kemudian ya ada namanya itu Circle K dan lain-lain. Ya seperti itu untuk format kepemilikan dari retail itu. Nah, ini saya ingin membahas terkait habit ya, di mana kita kan sudah 2 tahun ini mengalami masa pandemi yang merubah tatanan hidup kita selama 2 tahun itu, termasuk mindset kita, termasuk kebiasaan kita, habit kita, dan lain sebagainya. Jadi sekarang bagaimana sih COVID itu bisa merubah habit dalam berbelanja? Nah, ada namanya ini konsentrasi industri. Barang yang dijual sudah terkonsentrasi. Makanan, obat-obatan, kecantikan, alat olahraga. Globalisasi. Pasar domestik yang semakin jenuh. Jadi harus keluar semakin keluar. Jadi kayak buka cabang di luar negeri. Ya, seperti Circle K itu kan dari luar negeri juga ada. Sistem tentang keahlian, aturan perdagangan yang lebih bebas, pandemi COVID yang bisa merubah, tren retail. Jadi ada experience shopping, simplicity, utilization teknologi, dan green retailing. Nah, ini apa namanya? Mengapa Jeff Bezos is betting on this Indonesian e-commerce startup? Jadi Jeff Bezos ini dia bisa membantu startup yang ada di Indonesia dengan cara apa? Dengan cara ya dia menjadi suppliernya. Itu bisa merubah kan? Artinya dulu itu kan orang fokusnya di toko offline ya. Kemudian COVID selama 2 tahun kita fokusnya di toko online, Shopee, yang hijau itu Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini kita sudah COVID sudah alhamdulillah sudah mulai mereda, turun, walaupun masih ada dan menjadi endemi. Awalnya kan pandemi, sekarang menjadi endemi. Itu akhirnya apa? Saling support. Jadi kadang-kadang toko online shop bisa membantu yang namanya toko offline. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau untuk peluang kita sudah memahami ya, artinya dari segi semua ini, kita kalau misalkan mau mencoba mencari tahu kira-kira bagaimana cara membeli dan juga menjelaskan terkait retail dalam konsumen itu kita harus minimal paham ini dulu. Ya kan? Artinya bagaimana caranya untuk menjual, menjelaskan, terus menyeting tempat, lokasi, dan lain sebagainya itu perlu dan penting sekali. Jangan sampai apa yang kita jual itu tidak memiliki keunggulan kepada konsumen. Ada istilah yang namanya retail is detail. Jadi kalau kita itu ingin jualan retail, maka kita harus detail sekali, harus detail. Jadi berapa stoknya, mau jualan apa. Jadi ada namanya klasifikasi produk yang mau kita jual. Seperti itu. Ya ini mungkin kita sharing sedikit ya terkait retail. Intinya dalam pertemuan ini, dalam video ini, saya ingin share terkait itu tadi, dan alhamdulillah sudah selesai terkait sharingnya. Yang pada intinya adalah kalau kita mempelajari retail, kita harus detail. Kita harus mampu mengklasifikasi apa saja produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan berapa produk yang bisa disuplai oleh para supplier. Dan juga kita mampu untuk negosiasi harga dengan supplier. Kita mampu untuk mencari tahu kira-kira toko pesaing itu berapa menjualnya dan lain banyak sekali sebagainya. Sehingga saya tekankan lagi bahwa retail is detail. Retail itu adalah hal yang detail. Maka kita kalau tidak betul-betul mendetailkan diri dengan apa yang akan kita jual, jangan jualan retail. Lebih baik kita jualan satu produk saja. Katakanlah makan mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Tapi keuntungan dari retail ini kalau kita berhasil, maka keuntungan yang sedikit tadi, katakanlah kita jualan air minum, satu ini untung cuma 500, kecil, tapi dikali berapa yang kita bisa jual dalam waktu sebulan. Nah, makanya itulah kenapa kadang-kadang kita kalau melihat harga di toko retail modern itu berubah-ubah. Karena di situ main harga, dilukir, diputer. Jadi produk-produk yang fast move atau cepat bergerak keluar dari toko, artinya dibeli oleh orang itu marginnya dimurahkan.
Makanya kenapa Anda kalau misalkan ke Indomaret ataupun Alfamart ataupun toko-toko retail modern, di tempatnya minuman itu murah-murah, harganya nggak jauh beda. Maksudnya paling marginnya 500 dengan toko sebelah, dan juga yang terlalu mahal. Katakanlah kalau kita beli Aqua, ya kita beli botol mineral Aqua yang mana di toko kelontong, di toko biasa, yang di tradisional itu harganya sekitar 4.000, sorry 3.000, maka di retail modern bisa lebih murah malahan, 2.900 ataupun 3.300, yang kalau di apa tradisional tadi lebih mahal. Kadang-kadang kalau di tradisional 3.500, maka di retail 3.200. Itu yang fast move. Tetapi kalau Anda beli sandal, ya, sandal swallow yang sandal sandal sejuta umat itu ya, di toko kelontong lebih murah karena memang kelontong biasanya tidak banyak marginnya. Kalau di retail modern justru dimahalkan. Karena apa? Slow move, barangnya jarang keluar, lambat untuk keluar. Itu perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau kita belinya piring, mangkok, sapu, terus kemudian sandal, kaos kaki, kaos dalam, celana dalam, yang mana itu barang-barang slow move di Indomaret, itu harganya jauh lebih mahal. Bisa-bisa hampir setengah kali lipat. Katakanlah kalau harganya biasanya 20.000, di Indomaret itu bisa 30, bisa 30.000 ya. Sedangkan kalau di toko-toko biasa bisa lebih murah, 25, 26, 23, seperti itu. Itu contoh, teman-teman. Jadi saya cukupi sampai sini untuk terkait pembahasan retail. Nanti kita akan bertemu kembali di bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.